Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita berada di satu tempat yang saya sedang membuat video di mana ada rumah, ada dua rumah di sini. Ini ada di bagian atas ini rumah ini dan satu di bagian bawah. Ya. Ini saya berada di atas puncak bukit. Yang di sini dibangun rumah, ada dua rumah yang areanya cukup luas, dan ini dibangun di area yang terbuka, jadi tidak tertutup. Kalaupun ada itu pondasi itu ya, hanya sekedar untuk menahan beban, bukan untuk pengamanan, hanya untuk pengamanan dari bencana-bencana alam. Dan inilah rumah itu yang sejak dibuat sampai dengan saat ini saya sedang membuat video ini tidak pernah ditempatin rumah ini, sehingga sudah menjadi rumah, walaupun kelihatan ini masih agak bagus dari luar, tapi ini rumah memang tidak ditempati. Itu tiang bekas tiang listrik yang terbengkalai, jadi rumah ini terhitung rumah yang terbengkalai, tidak terawat, entah kenapa tidak ditempati, hanya dibuat ya. Dan ini suasananya sangat indah, jadi dari atas bukit ini saya bisa mengambil gambar di seberang sono. Di antara bukit ini dan gunung-gunung itu ada perkampungan, ini namanya perkampungan Bigo Selatan, dan yang kelihatan di sebelah sana itu adalah kantor Bupati Belaang Mongondo Utara. Ya, itu kantor Kabupaten Belaang Mongondo Utara, Bupati. Itu rumahnya. Dan itu adalah pengadilan agama Beroko, pengadilan untuk Belaang Mongondo, pengadilan agama Belaang Mongondo Utara. Dan itu adalah persawahan. Nanti kapan-kapan kita akan bisa liput. Ya, coba kita masuk ke dalam dulu di rumah ini, kita mau ngecek bagaimana kondisi di dalam rumah ini. Dan ini adalah batu, ini batu sangat besar ini. Wah, ini kalau meluncur ini sangat berbahaya bagaimana ini. Dan memang posisinya dia memang di atas. Tapi kalau dia bisa gelinding ini, menggelinding, bisa berputar-putar ke bawah ini sampai ke bawah. Berbahaya juga ini. Ya, dan ini itu batas aspal, dan di atasnya itu perkebunan. Ini ada kebun kelapa, kadang-kadang di sini ditanamin jagung. Nah, ini sekitarnya, ini bagian sisi dari rumah ini. Mari kita lihat ke dalam. Kira-kira bagaimana dan apa yang terjadi dengan rumah ini. Rumah yang dibangun ini bukan hanya ratusan juta tapi miliaran, puluhan miliar. Dua rumah sekaligus dibangun. Tetapi kenapa tidak ditempati oleh pemiliknya atau yang diperuntukkan ini? Nah, kita mulai dari sisi sini. Ini sisi kiri dari saya berdiri, dan ini memang atapnya, plafonnya sudah hancur, bahkan sebagian sudah tidak ada, sudah tinggal rangka-rangka. Dan ini kita lihat ya, kita lihat ini bagian dalamnya ya. Ini kamar mandi ya, kamar mandi, terus sudah penuh dengan coret-coretan. Ini coret-coretan, kenapa ini banyak coret-coretan ini ya. Ini daun jendelanya, daun pintunya sudah tidak ada, tinggal rangka-rangkanya ini sudah diambil, entah siapa yang mengambil. Dan ini suasana dalamnya, ini ada ruangan yang besar, entah untuk apa, tapi ini di tengah ini sudah tidak ada lagi tehelnya. Sebelah kiri kanan sudah tidak ada tehel, entah belum selesai dipasang atau mungkin sudah ada yang
ngambil. Nah, ini tangga turun atau mungkin tangga naik. Kita turun sebentar lagi. Kita lihat di sini apa ini. Oh, ini dapur. Mungkin ini dapur ya. Saya tidak tahu sebenarnya apakah dapur atau bukan. Nah, ini. Ya, kita keluar sedikit melihat di samping ini. Ya. Seperti ini. Bagian luarnya ini seperti ini. Ya, kita coba lihat lagi bagian sini. Ini rupanya ini kemungkinan ya, kita turun tangga turun, kemungkinan tangga turun atau tangga naik, karena di sebelah kiri juga ini ada tangga. Ya, kita lihat lagi di sini, ini kamar, entah kamar untuk apa ini. Nah, ini di sini dia tempatnya, tempat apa ini? Besar nih ruangan ini. Ini ruangan pertemuan ini. Ya. Kenapa rumah yang sudah dibangun dan mengeluarkan begitu banyak biaya dibiarkan terlantar seperti ini, rusak, tidak ditempati? Ini satu penghamburan harta yang sia-sia, tidak ditempatin. Maka itu sampai ada ini kotoran sapi di situ. Lihat, ini sudah plafonnya sudah tidak ada, ini gipsumnya sudah sebagian besar hilang, dan ini tangga naik ke atas ini di lantai 2. Coba kita naik ke atas ya, kita lihat apa yang ada di lantai 2 ini. Ya, ini bagian video saya untuk menjelajahi pagi di suasana desa. Dan sekarang ini saya berada di Desa Bigo Selatan, Kecamatan Kaidipang, Belaang Mongondo Utara. Jadi gedung ini berada di Desa Bigo Selatan. Bayangkan saudara-saudara, Anda bisa membayangkan gedung seperti ini ada di desa. Ada di desa ini, bukan di kota. Nih. Lihat ini ruangannya. Mungkin ruang apa ini? Kalau gedung ini untuk perusahaan, mungkin ini untuk rapat atau untuk ruang meeting. Dan kita lihat ini sebagian besar sudah tidak ada lagi plafonnya. Nah, ini bagian depan, paling depan ya. Nah, kita bisa lihat, baru di sini terasa gimana ya? Ya, ini di bawah itu adalah Desa Bigo. Nah, itu Desa Bigo ya. Begitu indahnya alam ini. Betapa begitu kita memandangnya terasa damai hati. Hati kita terasa damai. Dan ini bagian sisinya. Bagian sisi daripada rumah ini. Ya, itu adalah masih kelihatan itu dari jauh itu. Itulah kantor bupati, kemudian kantor DPRD Belaang Mongondo Utara. Ya. Dan itu yang di depan ini tuh adalah kantor Pengadilan Agama Negeri Belaang Mongondo Utara yang ada di Boroko, yang disebut dengan Pengadilan Boroko. Dia disebut Pengadilan Boroko, tapi dia tidak berada di Desa Boroko. Justru ini berada di Desa Bigo Selatan. Itu hanya penamaan. Karena sejak dulu yang terkenal di Kaidipang ini adalah Desa Boroko. Jadi orang kalau mau dari mana saja, dari arah mana saja, kalau mereka destinasinya terakhir itu Kaidipang, mereka mengatakan pergi di Boroko. Walaupun mereka tidak turun di Boroko, bisa saja mereka ke Boroko terus turun di Bigo Selatan. Nah, inilah suasananya Bigo Selatan ini. Dan ini kira-kira sudah pukul 8 atau setengah 8. Ya, inilah kondisi rumah ini, yang rumah begitu besar
Dan ini baru satu rumah yang saya sedang buatkan videonya ini. Nanti setelah itu kita akan melihat rumah yang ada di sebelahnya, tapi nanti video yang selanjutnya. Nah, itu kira-kira rumah, kenapa itu rumah itu tidak pernah ditempati ini rumah. Ya, demikianlah video ini saya buat sebagai gambaran buat kita, suasana kita mengambil suasana alam, sekaligus kita mewartakan tentang harta yang dihambur-hamburkan tak bermanfaat, tetap padahal masih banyak yang lain sangat membutuhkan. Tapi inilah kenyataannya, rumah yang sebesar ini hanya dibangun kemudian tidak ditempatin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.